لا إله إلا الله الملك الحق المبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumila hadrati asy-syekh al-imam al-alim al-fadil abi Abdul Muqim Muhammad Nawawi al-Jawi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumila hadrati asy-syekh al-alim al-fadil Sani bin Shumar hadrami lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana khairal bab wa yassir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma iftah lana bi futil arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Miftahus Shalihin Al-Mukarram Bapak Ustaz Fendi beserta jajaran, semoga senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran dan mengurus rumah Allah ini. Yang saya hormati para hujaj, para asatid, bapak-bapak jemaah ta'lim, insyaallah kita mengharap agar senantiasa Allah menghujani curahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua. Teriring salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada saudara-saudara yang saya muliakan, kesempatan malam hari ini kita masuk ke bab baliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakati fi darin amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani bulugil murahikil wal mu'siri. Alamatul bulugi salasun fi haqqil unsa wa isnani fi haqqil zakari. Faslun ay hada faslun, maksudnya ini itu pasal fi bayanil bulugil murahikil wal mu'siri, di dalam menjelaskan balik, anak yang mendekati usia balik, wal mu'siri, dan anak perempuan mendekati usia haid. Jadi malam hari ini babnya
Yang pertama tentang balik. Kemarin mukadimah sudah, cuma nggak dibaca semua ya. Nah kalau dibaca kan nggak ada kelar 10 pertemuan, maka cuma singkat. Mudah-mudahan waktu 40 menit kelar, ketambah sempat balik. Karena yang saya baca kasih padu sajahnya, bukan matannya atau bukan safinahnya. Semoga dengan yang saya baca ini kawan-kawan bisa memahami. Dan nanti kasih waktu 10 menit untuk memberikan pertanyaan. Jika mampu saya jawab, kalau enggak wayanya ya PR buat saya. Saya akan jawab pertemuan berikutnya. Faslun ila pasal menjelaskan tentang masalah balik yang mendekati usia balik dan mendekati usia haid. Alamatul bulughi salasun ciri-ciri balik yaitu ada 3. Ini menjelaskan jangan sampai kita jadi orang tua nggak tahu anak kita sudah punya kewajiban ibadah, kita jong-jong aja. Nah, malam hari ini ulama kita luar biasa menjelaskan secara detail terhadap anak-anak yang sudah masuk balik. Kita kan tahunya anak balik itu udah 15 tahun. Terus perempuan sudah jeraga-jeraget, laki-laki demen kata bahasanya kalau di kampung. Malam hari ini dijelaskan sangat luar biasa ulama kita. Fi hakil usna, fil hakil unsa wa isnani fi hakil zakari, di dalam ketetapan ketentuan perempuan dan 2 dalam ketentuan laki-laki. Ahaduha tamamu khamsa sarata sanatan. Yang pertama cirinya dari yang 3, tamamu khamsa asrata sanatan, sempurna umurnya 15 tahun. Qamiriyata tahdidiyatan bittifaqin. Jadi sempurna maksudnya dengan menghitung bulan Qamariyah atau Hijriyah. Jadi menghitungnya itu bulan Qamariyah, penentuannya bittifaqin, kesepakatan semua ulama fikih. Jadi bukan ngitungnya bukan bulan Masyahi. Ini ulama kita luar biasa, Masya Allah. Fi dzakari awal unsa, baik pada laki-laki maupun perempuan. Wa ibtida'uha min fisali jamil badani. Memulai hitungannya dari terpisahnya seluruh badan. Maksudnya pas brojol maksudnya. Pas beranak mulai dihitung tuh, hari itu dihitung tuh. Terhitung ya maksudnya. Kalau laki-laki baik perempuan sudah 15 tahun. Itu yang pertama cirinya tuh. Ya. Kemudian wazaniha al-ihtilamu ail imna'u wa illam yakhrujil maniyyu minaz zakari kan ahassa bi khurujihi famsaku sawa'un khuruja sawa'un khuruja min tariqihi al-mu'tadi aw ghairihi ma'al insidadil asliyi wa sawa'un kana fi naumin aw yaqdatin bi jima'in aw bi ghairihi. Jadi dijelaskan sama ulama kita apa sih maksud dengan yang kedua ini, mimpi maksudnya. Ciri yang kedua kata ulama kita al-ihtilamu, bermimpi. Maksudnya itu al-imna'u, terjadi keluar mani maksudnya. Maksudnya itu keluar mani. Ini ulama kita Masya Allah deh. Wa illam yakhruj manil minaz zakari, dan sekalipun keluar mani itu bukan dari kubul kemaluannya. Maksudnya gimana nih ya? Jadi wa illam yakhrujil maniyyu minaz zakari, sekalipun keluar maninya bukan dari kemaluannya. Kan ahassa bi khurujihi, seolah-olah dia menahan keluar mani itu. Famsakahu, mohon maaf, seolah-olah mani itu keluar dari kemaluannya, famsakahu, lalu dia menahan keluar mani itu. Jadi detail banget ulama kita. Wa sawa'un kharaja min tariqil mu'tadi, sama saja keluar mani itu dengan jalan yang umum, yang biasa. Ya. Au ghairi, atau selainnya. Nah ini ghairi ini kita bahas pelan-pelan nanti. Sebaca lapan dulu ambil gamblang.
Mal insidadil asli, serta tersumbatnya keluar mani, asal keluar itu, saluran keluar maninya itu. Kana naumin kana fi sawaun kana fi naumin, sama saja keluar itu dalam kondisi tidur kita, au yaqdhatin, atau dalam kondisi tidak tidur, sadar. Au gerihi, atau maaf, tijimai dengan sebab jima, au gerihi, atau selainnya. Jadi kalau misal anak kita sudah 15 tahun pasti sudah balik. Tapi ciri kedua nih yang jadi kita pikirkan ya. Ciri kedua itu dia pernah bermimpi. Mimpinya itu walaupun umurnya enggak 15 tahun. Nanti dijelaskan oleh ulama kita ke depannya. Maka selanjutkan lafaznya fi dzakari wal unsa litis aisinina, pada laki-laki dan perempuan walaupun umurnya baru 9 tahun. Yang pertama mutlak, cirinya sudah 15 tahun sudah balik. Punya wajib sholat, wajib puasa, wajib ibadah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, wajib haji kalau mampu. Lalu bagaimana kalau misalnya ada mimpi? Mimpi keluar mani dengan cara bersetubuh misal mimpinya, atau dia tidak mimpi dalam kondisi sadar tapi dengan cara bukan bersetubuh. Bapak ingat gak bahasa onane, Pak? Masturbasi. Jadi keluarnya itu umurnya 9 tahun tapi sudah keluar mani dia dengan cara masturbasi, onani zaman dulu. Terus keluar, wajib sudah menjalankan ibadah Allah, sudah balik berarti itu. Kira paham teman-teman ya. Jadi jangan berpikir anak kita, Ustaz anak saya baru umur 10 tahun. Inte. Perhatikan gayanya dan gelagatnya, perhatikan, itu penting. Jadi anak-anak itu bukan cuma 15 tahun, ketika 10 tahun, 9 tahun ke atas sudah mulai terlihat ciri-cirinya, dia sudah punya kewajiban ibadah. Wajib sholat, wajib puasa, kalau dia haji, wajib haji kan gitu. Kita kan tahunya anak itu balik 15 tahun, kan gitu. Perempuan sudah head. Nah kita pelan-pelan ya, biar gamblang. Kalau yang pertama jelas, sempurna umur 15 tahun, menghitungnya pakai hitungan bulan Hijriah. Kemudian hitung pertamanya itu pas dia beranak, brojol, dia lahir. Yang kedua mimpi. Mimpi maksudnya keluar mani. Walaupun dia nggak keluar, cuma seakan-akan itu mani keluar, dia tahan sama dia. Ini sudah balik tuh. Ya sudah balik tuh. Kemudian keluarnya itu dengan jalan yang umum, mimpi misalkan dia bersetubuh, walaupun setubuhnya bukan dengan manusia, misalkan dengan binatang mimpinya misalkan, tapi keluar mani. Sampai ulama kita dijelaskan tentang mani itu aromanya, terus tekstur lengketnya, warna, masya, saking begitu hati-hatinya karena ada mani, ada madhi. Kalau mani wajib mandi tapi tidak najis. Kalau madhi tidak wajib mandi tapi najis. Sayangku ulama kita hati-hatinya. Jadi pernah ketika sahabatnya, ya Rasul aku nih luas sedikit, agak lengket. Kamu kerja berat, iya itu madhi namanya, najis dia. Tapi kamu tidak wajib mandi. Tapi kalau mani tidak najis tapi wajib mandi. Contoh, misalkan fulan malam hubungan sama istri biologis misalkan. Ini ampura ya, ada anak kecil nggak nih? Gajah, ngumpet. Gajah. Kuping, tutup kuping. Tutup, sumpah. Misalkan bapak hubungan sama istri biologis misalkan. Tiba-tiba kain itu buat ngelap, mani misalkan. Terus dipakai sholat. Sah sholatnya, karena tidak najis mani itu. Tidak najis. Tapi wajib mandi. Kalau mandi najis tapi tidak wajib mandi. Ojo berat keluar. Maka ulama kita menjelaskan nih mani teksturnya kayak begini, aromanya masya Allah. Saya kok hati-hati jangan sampai umat baginda Rasul tidak paham tentang bab itu. Kemudian selanjutkan, jadi yang kedua itu mimpi, ciri kedua itu baik laki-laki maupun perempuan walaupun umurnya baru 9 tahun. Litis aisinina 9 tahun, hitungannya tetap komariah. Inda Bajuri wa Sarbini, itu menurut Imam Bajuri dan Imam Sarbini. Walladhi itimadahu Ibnu Hajar wa Syaikhul Islam annaha taqribiyah.
Wa naqala Abdul Karim anil Ramli anna taqribiyatu fil unsa wa tahdidiyati fil zakari. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar dan Syaikhul Islam, yaitu Syekh Abi Yahya Zakari Al-Ansari, ini pendapat yang dikuat oleh dua beliau ulama kita ini. Dia mengatakan bahwasanya menghitung komariah itu diperkirakan saja, dikira-kira bagi perempuan khususnya. Kemudian Imam Abdul Karim menukil daripada Imam Romli bahwasanya untuk perempuan mah khusus dikira-kira saja hitungannya, maksudnya hitungan umurnya. Kemudian wa tahdidiyati fi dzakari, dan dihitung pasti bagi laki-laki. Perempuan dikira-kira umurnya 29 tahun nih ya, dikira-kira. Tapi laki-laki pasti itu 16 tahun. Kemudian yang ketiga, wa zalisul haidu fil unsa litis'inina taqribiyatan bi angkana naqasu hal aqalla min 16 yauman walau bil hadatin. Yang ketiga ciri-cirinya itu head. Ya, sudah jelas. Yang pertama umur 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua pernah bermimpi keluar mani, walaupun mimpinya itu dia merasa doang keluar mani, ditahan sama maninya. Sudah balik tuh. Umurnya walaupun baru 9 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini penting nih Pak. Jadi kalau misalkan anak perempuan belum head tapi pernah mimpi, ya, pernah mimpi keluar mani, berarti sudah wajib Pak. Wajib sholat, wajib puasa, wajib haji. Walaupun belum head. Jadi yang menjelaskan ulama kita dalam kitab Safina disurah oleh guru kita Syekh Al-Bantani, dia mengatakan mimpi itu, ciri yang kedua mimpi itu walaupun umurnya 9 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Berarti yang kedua cirinya ini walaupun belum head dia sudah mimpi keluar mani, sudah balik berarti. Kira-kira dipahamin kan ya? Ini penting ya Pak. Jangan sampai kita jadi orang tua nggak tahu anak kita sudah punya kewajiban sholat, kita santai-santai aja. Jangan sampai itu. Jangan sampai. Yang ketiga itu wasalisul haidu fil unsa lidis'inina. Yang ketiga cirinya head khusus buat perempuan yang umurnya 9 tahun. Takribiyah yaitu dengan hitungan perkiraan. Biangka naksu aqalla min sittata asra yauman, dengan dikira-kira kurang dari 9 tahun, lebih sedikit itu 16 hari. Misalkan 9 tahun kurang 16 hari sudah masuk itu. Itu ulama kita sampai detail seperti itu. Jadi umurnya 9 tahun atau lebih sedikit dari 16 hari, kurang lah kira-kira. Walau bil hadatin, sekalipun sebentar tuh. Wa ammal habluha falaysa bulughu bal alamat ala bulughiha bil imna'il qablahu. Adapun wanita yang hamil, nah ini kadang-kadang ilok masih ada orang ciri-ciri balik hamil dulu kan gitu. Kayaknya nggak mungkin ya, tapi bisa terjadi suatu kampung kalau memang tidak ada pencerahan agama, bisa jadi. Kata ulama kita begini, dalam kitab Kasih pada dijelaskan, wa amma habluha, adapun wanita yang hamil, falaysa bulughun, maka bukan termasuk ciri-ciri balik. Jadi bukan hamil ciri-ciri baliknya, bal akan tetapi alamatabu ala bulughiha, akan tetapi ciri-ciri baliknya orang hamil bil imna'i qablahu, ketika keluar mani sebelum hamil. Jadi bisa jadi Pak, terjadi di suatu daerah paham itu perempuan balik setelah hamil, bisa jadi. Karena ulama kita mengarang pasti pernah terjadi suatu daerah. Jadi ciri-ciri baliknya bukan ketika hamil, tetapi kata ulama kita ciri-ciri baliknya perempuan itu ketika keluar mani sebelum dia hamil. Yang ketiga.
ciri ini. Wa amal hunsa, adapun hunsa, tahu hunsa Pak? Hunsa itu orang pas dilahirkan anak itu dua kemaluan. Ada kemaluan laki-lakinya zakar, ada kemaluan perempuan farji, dua kemaluan. Hunsa. Adapun yang suka terkenal kita wariat ya, itu penyakit Pak dibuat-buat, yang laki ngaku perempuan, perempuan ngaku laki-laki. Tapi kalau hunsa itu pasti lahirkan punya dua kemaluan. Kemaluan laki-lakinya ada, kemaluan perempuan juga ada. Wa hukmuhu annau in amna min zakarihi, maka hukumnya balik, yaitu sesungguhnya hunsama jika keluar mai dari zakarnya. Ini penting ya. Wa khadu min furujihi, dan head dari farjinya, hukima bibulugihi, maka dihukum balik baginya. Jadi kalau hunsa kalau ada misalkan keluarga besar kita misalkan atau tangga kita yang hunsa lahirnya, itu dikasih orang tuanya. Ibu, bapak, anak bapak ini kan lahir dalam kondisi dua kemaluan, ada farji, ada zakarnya. Nanti ciri baliknya, pas dia keluar mani dari kemaluan laki-lakinya dan head dari kemaluan perempuan, maka sudah ciri balik namanya itu. Itu disampaikan penting. Kenapa? Karena orang-orang yang di lingkungan orang itu punya kewajiban menyampaikan kalau misalkan orang tuanya memang awam tentang agama, terutama orang-orang yang mengerti lingkungan itu. Jadi saya ulangin ya. Wa amal hunsa, adapun hunsa yang punya dua kemaluan, bahukmuhu, maka hukumnya baliknya hunsa annau in amna min zakarihi, sesungguhnya hunsa itu jika keluar mai dari kemaluannya, wa hadha min furujihi, dan keluar head dari farjinya, hukima bibulugihi, maka dihukum balik baginya. Berarti sudah balik. Fa in wujida ahaduhuma aw kilahuma min ahadi farjaihi fala yuhkamu bibulugihi. Jadi kalau misalnya husama keluar, maksudnya jika keluar salah satu dari kemaluan atau dua-duanya keluar satu kemaluannya, kata ulama kita mengatakan fala yuhkamu bibulugihi, maka belum dikatakan balik. Contoh, misalkan ini si unsa punya dua kemaluan, pas keluar mani dari zakarnya, kemudian mohon maaf keluar mai dari farjinya, kemudian keluar head dari farji juga, yang zakar mah belum pernah keluar mani, maka belum dikatakan balik. Atau salah satu, dia keluar mai dari zakarnya, sementara keluar head dari farjinya, belum dikatakan balik. Bisa dipahami ini Pak? Saya pelan-pelan menyampaikannya. Ini penting ya Pak, balik pentingnya. Jadi di kitab ini nggak ada yang penting, semua penting. Kalau khunsa, oh apa ada sih Pak Agus? Pasti ada lah, ulama kita kan pasti ada. Pasti ada. Dulu ada di kampung saya Bunyayu, sebut namanya dah, udah almarhumah ini. Ketika misalkan dia keluar mani dari dakarnya, tapi farjinya nggak belum head, maka belum dikatakan balik. Masih bebas kewajiban. Atau misalkan dia keluar head dari farjinya, keluar mani dari kemaluan, dari farji juga, bukan dari zakarnya, belum dikatakan balik. Tetapi kalau misalkan dia keluar mani dari zakarnya dan head dari farjinya, baru dikatakan balik. Bisa dipahami Bapak-Bapak? Bisa dipahami? Baik, lanjut ya, pelan-pelan. Kemudian wa inna mazdaqal musannif awwala masa'alati fil fikhi alamati bulughi li ana manataqa taklifi ala baligi duna sabi wal sibyati, lakin yajibu ala sabil fardil kifayati al aslihima dzukuri wal innasi. Jadi ulama kita dia mengatakan pengarang kitab
Safinah Syekh Syamr Hadrami dia mengatakan begini. Yang pertama-tama masalah fikih ciri-ciri balik kata ulama kita nih pengarang Safinah. Karena sesungguhnya yang bergantung tentang orang yang punya kewajiban ibadah kepada Allah, taklifi punya kewajiban membebani kewajiban ibadah kepada Allah, sudah punya kewajiban maksudnya sholat, puasa kan gitu, haji kalau dia mampu. Kalau zakat kan orang tuanya yang punya kewajiban, zakat fitrah. Kata ulama kita, yang pertama-tama masalah fikih, ciri-ciri balik karena sesungguhnya yang berkaitan, yang bergantung terhadap orang yang sudah punya kewajiban ibadah kepada Allah, ala baligi yaitu terhadap orang yang sudah balik. Ini nanti berkaitan dengan masjid nih. Anak-anak yang di masjid berkaitan nanti. Ya artinya yang berkaitan dengan anak-anak yang belum mumayyiz, tamyiz main di masjid. Sedang orang tuanya tidak mendampingi. Itu terjadi bukan cuma di sini, kebanyakan di PC juga ada. Artinya itu perlu disampaikan. Jangan sampai nanti pas pengurus menegur dengan baik nanti orang tua yang nerima. Ini hukum ya Pak. Sampaikan malam hari ini. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman di sini dan teman-teman yang di rumah ngedengerin. Jadi kata ulama kita begini bahasanya. Yang pertama-tama masalah tentang fikih ciri-ciri balik karena sesungguhnya yang bergantung terhadap orang yang punya kewajiban ibadah kepada Allah ala baligi itu terhadap orang yang sudah balik. Ya. Duna sobi bukan anak laki-laki yang kecil, wasobiyah atau anak perempuan yang kecil, artinya belum balik. Lakin akan tetapinya yajibu ala sabil fardhi kifayati al aslihima, akan tetapinya wajib terhadap menjalankan fardu kifayah terhadap kedua orang tuanya untuk anak-anaknya itu. Penting ya Pak? Zukuri wal innasi, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ayak murruhuma bisolati, hendaklah orang tuanya memerintahkan kepada anak-anaknya itu, yang laki kek, yang perempuan kek, bisolati seperti sholat. Nanti diperjelas ulama kita Pak. Ini ciri balik sudah kelar nih ya, lari kepada anak nih. Sesuai dengan yang ada di kitab ini saya baca. Insya Allah tidak saya lewatin. Kemudian wa ma tatawaqafu alayka wudhi wa nahwihi ba'd istikmalihima sab'a sinina idza mayyaza. Yang pertama orang tua itu diperintahkan memerintahkan kepada anak-anaknya untuk sholat dan memerintahkan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah maksudnya. Kal wudu'i seperti wudu, wa nahwi dan selainnya wudu. Itu kita diperintahkan Pak. Diperintahkan untuk memerintahkan anak-anak kita yang belum balik. Kemudian ba'da istikmalihima sab'a sinina, setelah sempurna umurnya sab'a 7 tahun idza mayyaja, tatkala dia mendekati tamyiz. Bisa dipahami nggak Pak? Ulama kita tidak memerintahkan anak di bawah 7 tahun untuk diajak ibadah. Tapi silakan, cuman kalau dia ke masjid yang sekiranya anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, boleh silakan bawa. Tetapi sekali mengganggu kepada yang lain maka bisa dikena kata ulama kita Abu Laisa Samarqandi mengatakan kita tamu gofilin termasuk tidak menghormati masjid. Ini penting ya Pak, ampuran ya. Saya jangan sampai bapak-bapak di PGM salah pengertian. Yang diperintahkan oleh ulama kita dalam kitab ini, hendaklah orang-orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya itu ya salat, wudu, ibadah-ibadah yang berkaitan dengannya, ba'da istikmalihima, setelah sempurna umurnya sab'a sinina 7 tahun idza mayyaza, tatkala anak-anak kita sudah mendekati tamyiz. Jadi kalau tamyiz itu Pak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Misalkan dia pengen kencing nih, enggak di masjid, keluar. Atau misalkan nak diam ya, diam.
Tapi kalau misalnya kita sholat, anak-anak di bawah 7 tahun dia lari sana lari sini, itu tidak mendidik Pak. Tidak mendidik, malah jadi merusak yang lain. Kecuali anak yang kita bawa ke masjid bisa kita dampingin, nak di sini ya, diam. Walaupun umurnya belum 7 tahun loh. Terus dia kencing di masjid. Makanya kata ulama kita, Syekh Abu Lais Samarqandi mengatakan ada 15 macam yang menghormati masjid. Di antara itu, anak-anak non tamyiz jangan dibawa ke masjid. Saya ulangin, bukan tidak boleh dibawa di bawah, tapi sekiranya mengganggu. Nah kalau si siapa namanya, si gajah mah dia mau sudah balik, oh belum? Enggak, udah keliwat tamyiz. Berapa tahun umurnya? Lupa. Oh 7 tahun. Ah ya, baik. Wahdu tamyizi wa ayasyira bihaisu yaqulani wahdahuma wa yasribani wahdahuma wastajiyani wahdahuma fala yajibu amru idza mayazu qabla sab'i bal yusanu ayamurruhuma aidan bi syara'ihil din zahirati nahwa sawmi idza taqa wala buddha masyigatul amri minat tahdidi kana yaqul lahum salian wa illa dartukuma. Jadi terus dijelaskan ulama kita. Jadi ciri-cirinya, batasan-batasan tamyiz dijelaskan Pak sama ulama kita. Jangan sampai si guru menyampaikan salah. Saya cuma baca doang ini. Batas-batas tamyiz wa ayasyurra biasu yaqulani wahdahuma, yaitu sudah mandiri, sekira-kira dia sudah bisa makan sendiri. Nampak nih, ya. Wa yasribani wahdahuma, dan dia sudah bisa minum sendiri. Minum sendiri. Oh, nggak diminum kalau sedikit aja mah, wah parah. 2 gelas dia mau disuruh lagi. Wa istanjiyani wahdahuma, dan sudah bisa istinja, cebok sendiri. Bisa dipanen Pak. Ini tamyiz ciri-cirinya Pak. Jadi tamyiz itu kata ulama kita batasannya, yang pertama dia minimal sudah mandiri. Makan sendiri bisa, minum bisa sendiri, istinja, cebok sendiri bisa. Kalau dicebokin belum istinja belum termasuk tamyiz. Kemudian fala yajibu amru idza mayazza qabla sab'i, dan tidak wajib memerintahkan kepada anak-anak kita tatkala sudah tamyiz sebelum umurnya 7 tahun. Qabla sab'i, sebelum 7 tahun. Lalu bagaimana bagus kalau misal umurnya baru 3 tahun diajak? Ya boleh Pak, diajakan baca Quran, silakan. Yang dimaksud keterangan di sini perintah-perintah yang sifatnya membebankan Pak. Maksudnya paham nggak Pak? Jadi perintah yang membebankan seperti puasa, sholat, yang membebankan. Tapi kalau diajak, ayo deh, dua mau tidur, 2 mau makan, baca Ikhlas, silakan, tidak dilarang. Yang sekarang kan lagi sedang ramai di perumahan umumnya ini, kadang-kadang anak yang baru 5 tembak masjid, dilepas dia masuk, bapaknya sholat, wah ramai, wah kayak pasar. Itu kalau saya khotbah di PCI itu Masya Allah. Hampir bukan di PCI, hampir beberapa perumahan gitu Pak. Jadi anaknya di umur itu aja dia sembahyang. Anak ramai depan kayak pasar. Apa kita mau didik? Ya enggak Pak. Tapi di ulama itu menjadi tamyiz umur sekian. Kemudian sebelum 7 tahun, maka fala yajibu amru idza mayazza qabla sab'i, maka tidak wajib memerintahkan kepada anak-anak tatkala sudah mumayyiz, tamyiz sebelum 7 tahun. Bisa dengar Bapak-bapak? Tapi bukan berarti bapak-bapak tidak boleh mengajak anak, ajarkan. Maksudnya sekiranya ke masjid, bawa ke masjid yang belum 7 tahun kan mengganggu, jangan dibawa ke masjid. Tapi kalau bisa diarahkan nggak apa, dampingin. Yang ada sekarang kan anak dibawa ditinggal, dilepas maksudnya. Yang pasti mengganggu yang lain. Kemudian bal yusanu ayamuru ma'idon, bahkan disunahkan. Nih Pak, disunahkan memerintahkan orang tua keduanya juga tentang masalah syariat agama yang zahir, tetapi ketika umurnya setelah 7 tahun.
Bukan di bawah 7 tahun. Lah kalau bertingkat pas suruh puasa ya kira-kira aja 7 tahun kasih gajah ini udah bisa puasa 7 tahun. Anak saya umur 7 tahun kurang udah bisa puasa. Seperti apa? Jadi bayusanu wa ya'muruhu ma'edan bi syara'ihiddin az-zahiri nahwa shaumi ida atoko. Jadi kata ulama kita hendaklah orang itu memerintahkan juga tentang syariat-syariat agama yang lahiriah. Seperti apa? Puasa, saum, ida atoko jika dia mampu, jangan dipaksain. Jadi jangan berpikir latihan, pokoknya harus puasa kuat. Jangan latihan, jangan dipaksain. Maka bahasa ulama kita, iza alpoko apabila dia sudah mampu melaksanakan puasa itu, kecuali sudah balik, harus. Wala buddha masyigotil amri minatadidi, tidak boleh tidak disertakan dengan bentuk perintah, ucapan maksudnya dengan ucapan perintah. Minta didi dengan sebuah ancaman, tapi ancaman bukan ancaman kayak yang menakutkan, Pak. Misalkan contoh, dia sudah mulai masuk 7 tahun lewat, tiba-tiba kita diperintahkan baginda Rasul untuk mendidik sholat. Sholat jangan begini, kalau nggak sholat kau cebur ke kali, bukan begitu. Tapi sholat ya, kalau kamu sholat nanti ayah kurangnya mau jajan lo. Ya arti perintahnya perintah menakutkan itu bukannya ancaman yang membuat dia bahaya. Artinya cukup dengan bahasa yang lembut. Senang kamu sholat ya. Ayo, kalau sholat nanti ayah kurangin uang jajannya. Bukan, ayo sholat, nggak usah cabur kali lu. Itu orang tua geblek namanya itu, Bang. Orang tua PA ini. Kata ulama kita, kana yaku ka'ayyaku lalahuma sholiyan, seperti yang mengucapkan kepada kedua anak-anaknya itu yang laki perempuan, sholatlah kalian, sholatlah, sholatlah. Wa ila darbutukuma, jika kau sholat maka kau pukul juga pukul menyakutkan, bukan pukul menunjukkan pantungan, bukan, pukul ya. Terus ulama terus menjelaskan, wa ila darbutukuma, kecuali jangan mau akan kupukul kamu. Wa yu'allimu ma, dan hendaklah kedua orang tua juga mengajarkan kepada anak-anaknya yang sudah mayit, tamyiz. Apa itu? Ana nabiyya wulida bi Makkah. Sesungguhnya Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Diajarkan anak kita. Jangan anak kita umur 7 tahun diajarkan, kamu kenal gak Ronaldo? Kamu kenal gak Michael Jackson? Aduh. Tapi dimasukin kisah-kisah Rasul. Nah, kata ulama kita, ajarkan kepada anak kita yang sudah masuk dari 7 tahun, ajarkan sesungguhnya Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Diajarkan kita itu. Kemudian wa ursila fiha, kemudian diutus di kota Mekah juga. Wa mata fi Madinah, dan Nabi Muhammad SAW meninggal di kota Madinah. Diajar anak kita. Mulai awal tuh. Wadufina fiha, dan dimakamkan di kota Madinah. Wa yujibu aidon ayadribuhuma ala tarki dzalika darban ghairan mubarrahin. Sampai kata ulama kita, jika nggak mau pukul, tetapi pukulnya tidak menyakitkan. Pukulnya itu tidak menyakitkan. Fi asna asharati badaka mai tas'i. Jadi kata ulama kita, itu perintah mulainya itu kira-kira umur 10 tahun. Setelah sempurna 9 tahun, bukan umur di bawah 7 tahun. Perintah sholat, perintah saum, bukan umur di bawah 7 tahun, tapi umur 9 tahun mendekati 10 tahun. Bisa diterima Bapak-Bapak? Sekarang kan yang terjadi, pernah sampai terjadi sebelum masih sebut namanya jago kode etik itu sampai ribut, Pak. Yang satu cuma beritahu, "Nek, jangan bercanda cinta." Itu sampai main pukulan, Pak. Ada satu masjid yang beritahu orang tuanya nggak terima sampai main pukulan. Akhirnya terjadi sekarang setiap beberapa perumahan kalau saya sholat Jumat itu khotbah, masya Allah. Saya kan dengarkan, Pak, buat evaluasi. Itu suara saya dengan suara bocah, banyak suara bocah di HP saya. Uyur itu suara.
Itu salah satunya. Dan diantaranya juga pengurus kurang efektif untuk menangani kayak gitu. Itu mengganggu Pak. Mengganggu. Mestinya pengurus memberikan informasi kepada jemaahnya agar yang bu anak didampingi jangan dilepas begitu aja. Akhirnya mengganggu kegiatan ibadah Jumat. Bahkan saya pernah ngerasain sampai error loh ketika begitu out suaranya. Sampai saya di sholat di sini imam itu anak hampir 6 orang itu dibiarkan saja. Canda. Saya ngisi materi sini. Istighfar ya Allah. Saya turun. Dek, takutnya terjemah nggak paham. Malah pernah Rasul turun bilang cucunya itu. Nah itu barangkali bapak-bapak terkait masalah ciri-ciri balik. Mungkin kita sambung berikutnya. Sebelum saya akhiri, saya ulas sedikit. Yang pertama ciri-ciri balik yaitu umurnya 15 tahun. Yang kedua sudah pernah bermimpi. Yang ketiga sudah head bagi perempuan walaupun umurnya baru 9 tahun. Jadi anak kita yang perempuan yang sudah 9 tahun tanya Pak. Jangan dibiarkan. Siapa yang nanya? Ibunya. Yang laki-laki kita yang nanya bapaknya. Jangan yang perempuan tanya sama kita, ya malulah sama ibunya. Itu penting ya Pak. Jangan sampai kita orang tua nggak tahu anak kita sudah balik kita santai-santai saja. Siap-siap Pak, karena kita punya tanggung jawab tentang ibadah anak-anak kita dan keluarga kita. Itu barangkali bapak-bapak sebelum seri silakan kamu tanyakan, masih ada waktu. Kita 10 menit lah lewat dikit ya, silakan. Ya. Baik. Jadi kalau yang unsa itu dia kan punya dua kemaluan. Malah farji ada, zakar ada. Nanti pas dia dewasa kita lihat kemana condongnya itu Pak. Mana lebih aktif kemaluan itu. Apakah perempuan atau laki-laki. Bahkan kalau ketika meninggal pun kita lihat cara mengkafankannya tergantung waktu dia masih masa hidupnya. Apakah condong ke laki-laki dalam kehidupannya dia berkembang kehidupan atau ke perempuan. Kalau laki-laki itu dengan cara saya laki-laki. Makanya Allah ciptakan yang unsa itu mah langka. Tapi ulama kita menjelaskan khawatir ada di daerah kita. Jadi tergantung dia condong kemana Pak. Apakah dia condong ke laki-laki dalam kehidupan berkembang dewasanya itu atau ke perempuan. Yang lain silakan. Ya. Bagaimana Pak? Mau jelasnya? Bagaimana? Ulang. Ya, sama sentuh tangan kita. Baik. Kalau Imam Syafi'i mazhabnya bahkan di Al-Qur'an ada ya, dijelaskan. Jadi ketika misalkan saya punya perempuan misalkan nih, saya nih. Baik yang sudah balik maupun yang belum balik, kila kita bersentuhan tidak batal. Kenapa? Karena anak kita haram kita tikah. Sama dengan ibu mertua kita. Ketika saya misalkan bersalaman dengan ibu mertua saya, maka tidak batal. Kenapa? Karena ibu mertua saya haram ditikah. Jadi gampang ambil kesimpulannya ketika perempuan haram ditikah dengan kita, itu tidak batal persetujuan. Seperti adiknya bapak saya yang perempuan. Atau empoknya bapak saya, itu enggak. Tetapi kalau misalkan dia hal tikah maka kita batal. Contoh, misal sepupu. Saya sama Pak Sukendi, saya sepupu ini saudara sepupu. Pak Sukendi ini punya bapak. Terus bapak Pak Sukendi dengan bapak saya saudaraan. Cuman pastinya perempuan, maka saya dengan Pak Sukendi itu halal. Sepupu namanya Pak. Tapi kalau bukan sepupu, ketika bersalaman maka tidak batal. Seperti bapak dengan anak bapak yang perempuan tidak batal. Begitupun dengan anak laki-laki kepada ibu tidak batal. Kecuali bapak dengan istri bapak itu batal. Bisa dipahamin? Ya kira-kira gitu. Jadi mahram ya. Jadi intinya bahwa ketika misalkan perempuan yang haram kita tikah maka
kita bersentuhan tidak batal setelah wudu. Tetapi yang hal tika maka batal. Baik sepupu, saudara itu batal. Kenapa hal di tika? Begitupun mertua yang belum kita setubuhi anaknya, maka tidak. Contoh begini Pak. Misalkan saya mau nikah dengan seorang perempuan. Misalkan janganlah kitanya dah. Pas saya menikah nih. Nikah udah nikah nih. Pas mudir malam nggak tahu datang ibu mertua di cantikan mana rupa ini. Gue cerai dah misalkan. Tapi ba'da duhul ya, maka itu boleh nikah dengan ibunya. Karena belum nikahin. Karena saat itu bersentuhan dengan ibu mertua yang belum kita duhul istri kita itu maka batal kita. Jadi boleh. Intinya bahwa yang batal kita sentuh tangannya atau kita salaman kepada perempuan yang halal kita tikah. Tetapi yang menurut agama haram ditikah maka tidak batal bersentuhan. Baik dengan ibu mertua, anak, bibi dari bapak kita itu enggak apa-apa. Yang lainnya masih ada, silakan. Saya enggak sholat di sini pastikan dia. Saya udah janji sama anak-anak di majlis. Yang lainnya silakan. Silakan. Di luar dari ciri-ciri tadi bayi di atas, ketika dia umur di bawah 8 tahun itu dia kebiasaan contoh lah sekarang udah familiar dan capek gitu ya. Dia sering nonton film porno itu masih kayak boleh atau tidak? Iya baik. Terus kedua ciri bayi yang lain apakah masih bayi tersebut kalau usia di atas 15 atau 15 tapi ini belum sunat? Ya baik. Ya. Yang pertama, jadi keterangannya al-ghairihi. Jadi ulang baca ya, lapar benak lapatnya. Wasawaun kharaja min tarakil mu'tadi al-ghairihi. Sama saja keluar mani itu dengan jalan yang umum atau selainnya. Berarti dengan cara dipaksa. Iya, apalagi dengan nonton. Ghairihi selainnya. Selainnya umum maksudnya. Kalau bukan bersetubuh. Berarti walaupun umur 8 tahun sudah keluar mani maka dia sudah punya kewajiban ibadah, sudah balik. Lalu bagaimana kalau misalkan tadi yang kedua? Ya, belum sunat. Sunat itu kalau Imam Syafi'i hukum wajib. Dengan dalil innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Kenapa pernah begitu? Karena pas dia kencing ketika misalkan belum sunat maka kencing itu masuk ke lopak itu. Ketika dia sholat otomatis buat najis maka tidak sah sholatnya. Apakah dia sudah balik? Itu ciri tadi. Walaupun umur 15 tahun, mohon maaf, walaupun dia belum keluar mani, tapi sudah 15 tahun baru sudah balik. Bisa dipahami Pak? Belum sunat, wajib sholat. Berarti nanti caboknya diklet kita harus bersih. Kenapa? Kalau misalnya dilopet begini, kemaluannya maka dia nyimpan najis di situ. Imam Syafi'i pendapatnya. Walaupun imam lain mengatakan tidak wajib sunat kan gitu. Bisa dipahami ya? Nah, yang lain masih ada? Sudah kan? Masih ada? Kalau nggak ada saya tutup. Baik, kalau nggak ada saya iri. Sebelum saya mohon maaf kepada bapak-bapak, apabila penyampaiannya nggak jelas atau misalkan kurang pas, nanti bisa dipertanyakan pertemuan berikutnya Pak ya. Ampura, itu barangkali dapat sampaikan kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.